Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Iya, kalau Ahok nggak ngomong Al-Maidah 51, Anies nggak jadi gubernur ya kan? Nah, jadi Ahok itu pemberian Tuhan untuk Anies Baswedan. Wah. Tapi ngomong-ngomong soal Anies Baswedan, ini menarik nih. Anies Baswedan itu nih ngelanjutin beatnya Ari minggu lalu, yang harusnya hari ini udah naik ya videonya. Saking hebatnya dan bagusnya Anies Baswedan ngomong, quote-quote-nya Mas Anies itu udah layak dipampang di dinding-dinding kedai kopi. Wah. Iya kan, iya. Melanjutkan, lo jangan, Anda charming, gue ganteng. Ya udah. Ya. Jadi karena sudah saking bagusnya quote-quote-nya, kata Ari nih, quote-nya Mas Anies sudah layak dipampang di dinding-dinding kedai kopi. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Saya tidak peduli apa yang orang katakan tentang saya, tapi saya peduli apa yang sejarawan tulis tentang saya. Wah, manis mulutnya ini kawan ya kan. Mulutnya Mas Anies nih manis banget. Dan banyak orang-orang yang menjadi korban kemanisan mulutnya Mas Anies ya kan. Banyak yang merasa dan menganggap Mas Anies ini mulutnya manis banget. Tapi ternyata bukan orang-orang aja yang merasakan manis mulutnya Mas Anies. Bahkan Mas Anies sendiri sadar dan menikmati manis mulutnya dia. Lo perhatiin gak? Nih gue kasih bukti dia. Dan ini pengalaman nyata gue dan Ari. Lo kalau perhatiin Mas Anies kalau ngomong gini. Oke, pemimpin yang baik. Bentar ya. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang mampu menggerakkan. Sebentar. Bahkan dia jilat mulutnya sendiri karena itu manis, bos. Gitu. Jadi Mas Anies itu memang hebat ya. Bukan hanya orang yang menikmati, tapi dia sendiri menikmati. Oh manis mulut gua gitu ya. Yang ini nggak begitu lucu ya. Oke. Saya kira banyak orang yang kagum dengan profil Anies Baswedan. Dengan kepiawaian beliau dalam menutur kata. Iya. Dalam kepiawaian beliau menemukan diksi-diksi kata-kata yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Dan itu tidak semua orang mampu melakukan itu. Sehingga banyak orang yang akhirnya hanya melihat hebatnya Anies itu adalah hebatnya menata kata-kata. Iya. Padahal mudah saja kita melihat kehebatan Anies menata kata-kata itu sama dengan hebatnya Anies memenuhi janji-janji politiknya. Itu bisa dibuka gitu dengan data dan fakta. Betul. Nah, kalimat semacam orang ini siapa dia? Budi, Komika ya, ya, saya Budi nggak Adiputro. kenal juga itu siapa. Kalau pengen tenar salah satu cara adalah dengan nyentil orang yang memang lagi tenar Kang gitu. Jadi ya mungkin dia seperti itu memang tujuannya supaya memang naik juga mungkin. Ya sebagai pekerja seni barangkali ya dia butuh pamor, butuh Betul. nama, akhirnya dengan cara menyerang Anies mungkin dia berpikir bisa popularitasnya naik. Iya. Mungkin iya, popularitasnya naik, tapi likabilitasnya yang turun gitu. Betul. Kan banyak orang yang popularitasnya naik tapi dibenci gitu. Seperti Emon lah mungkin ya. Emon juga kan salah satunya yang memang terhitung berani untuk mengutarakan apa yang jadi kekurangan dari pemerintah. Nah ini kenapa harus menyorot ke salah satu personal? Bayar kali kan. Oh bayar. Oh. Berarti komika bayaran ya kali ya. Semua komika bayaran Iya. ya, cuman ada yang dibayarnya oleh tiket, ada yang dibayarnya oleh televisi segala macam, dan mungkin juga ada yang dibayar oleh pemain politik. Nah, Ini wah ini mungkin makin yang jauh, lain. Bang. Berarti apa yang tadi dikatakan oleh dia sebetulnya juga memang Anies kan cepat bicara juga kan, salah satunya adalah Pak Anies tuh ya. Saya tidak peduli apa yang orang lain katakan terhadap dirinya. Kemudian saya hanya peduli terhadap apa yang sejarah tulis tentang saya. Berarti kan itu sering diulang ya sama Pak Anies. Sempat kan waktu itu saya juga dapat informasinya bahwa Pak Anies, kenapa sih para pembenci itu nggak di, kan kalau orang langsung Kang ya munculkan sebuah ini, tapi kok kalahnya malah dia mengatakan biarkan saja, beri ruang untuk para pembenci itu memilihkan. Itu gimana Kang? Pernah dengar nggak kayak gitu? Sering. Oh, Bahkan sering. ketika saya bertemu langsung pun beliau menyampaikan hal yang kurang lebih sama. Itulah kehebatan seorang Anies Baswedan yang mampu menempatkan, memprioritaskan sejak dari pikirannya gitu. Jadi kan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu kan buah dari pikiran kita. Betul. Nah, kalau pikirannya lebih banyak berisi tentang kekesalan, kebencian terhadap para pembuli, maka dari mulutnya yang terucap tentu akan
berbentuk dia mencari pembenaran, dia mencari alasan-alasan, atau bahkan dia secara agresif menyerang balik. Nah ini kan yang tidak dilakukan oleh Anies Baswedan. Kenapa? Karena dia fokusnya adalah pada kerja, pada penuntasan penyelesaian pekerjaan dia. Dan itu bisa kita lihat fakta-fakta dan bukti-buktinya bertebaran setiap hari. Budi Adiputro ini apa dia tidak menjelekkan nanti para komika yang lain kah dengan seperti itu atau? Saya kira enggak sih kalau menjelekkan yang lain, karena kan bicara komika kan bicara person, bicara orang per orang, bukan bicara satu kelompok gitu. Jadi kalau kita lihat misalkan Panji Waksono, dia tim kampanyenya Anies, atau kita lihat lagi siapa misalkan Bintang Emon, dia secara konsisten mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah ini menyerang Anies, jadi yang buruknya, yang blundernya dia sendiri. Berarti artinya sebenarnya dia mungkin ya daripada nggak laku mungkin. Iya, bisa jadi begitu gitu. Karena sepi job mungkin ya udahlah cari sensasi aja lah dengan menyerang Anies. Iya. Sehingga tidak orang kan minimal ngelirik IG-nya atau apanya tweetnya kan ya. Politik identitas mencoba untuk dihindari. Atau seperti kata siapa ya dari Nasdem ya Kang ya bilang bahwa politik identitas bukan oleh Anies sebetulnya, dari orang lain. Mungkin ini yang dimaksud ya Kang? Iya. Jadi cap stempel itu diberikan oleh para pembenci Anies. Dan itu akan berbalik kepada yang mengeluarkannya. Pak Anies itu juga politik akhlak ya. Artinya kan kalau politik akhlak ya didera seperti apa bukan Pak Anies yang marah loh, tapi orang menilai kan sebetulnya ya. Ini gimana sih Kang yang namanya politik akhlak? Ya itu dia, kalau dalam konteks barusan aja kita bicara kan Pak Anies hampir tidak pernah merespon cacian, bulian, makian yang ditujukan kepada dia. Yang merespon adalah netizen, yang merespon adalah rakyat, yang merespon adalah yang respect terhadap perjuangan Anies Baswedan. Sedangkan kalau bicara akhlak sendiri kan itu mah bentuknya sudah sikap dan perilaku. Itu bisa dinilai dengan bagaimana kita melihat hari ke hari seorang Anies Baswedan. Kita lihat kesehariannya seperti apa, bagaimana cara dia berespon, bagaimana cara dia bersikap, bagaimana cara dia memutuskan. Dari situ sudah kelihatan akhlaknya. Berarti sebetulnya konsep Pak Anies itu sebenarnya dalam bekerja atau misalnya mewujudkan janjinya itu, yang saya dengar katanya serius, tuntas, yang apalagi Kang? Tenang. Nah, itu bisa menjadi sebuah contoh sebetulnya Kang ya bagi pemimpin yang lain ya. Akhlak yang dimunculkan oleh seorang Anies Baswedan saya kira itu menjadi keteladanan untuk kita ikuti, terutama anak-anak muda ya yang hari ini dihadapkan pada berbagai persoalan kekinian yang begitu cepat perubahannya, baik dari teknologi bahkan sosial, politik, semuanya bergerak dengan cepat. Dan itu kalau kita sikapi dengan sikap yang tergesa-gesa, reaktif, maka saya kira hari ini kan kita dihadapkan dengan orang-orang yang banyak warawiri di televisi itu dengan yang seperti itu gitu. Orang-orang yang dalam menyikapinya dengan marah-marah, dengan banting meja, dengan nendang tembok segala macam seperti yang ditunjukkan oleh para pemimpin kita. Nah, seorang Anies Baswedan muncul sebagai alternatif keteladanan kita. Bagaimana dia tidak pernah marah-marah, dia tetap tenang, dia rileks menghadapi persoalan, dan intinya adalah apa yang ada di janji politiknya dia wujudkan gitu. Kan itu jadi bukti cukup gitu. Pada intinya kita akan bisa melihat bagaimana akhlak itu dari apa yang dia sampaikan, kata-katanya tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata rasis dan sebagainya. Kemudian dari apa yang dia lakukan, dia mencoba terus merangkul semua pihak, lintas agama, lintas sektoral gitu kan. Dia tampilkan kesetaraan, dia wujudkan keadilan untuk warga Jakarta. Dan ya bicara akhlak itu ya pembuktiannya. Berarti sebetulnya kan masyarakat juga semakin tahu ya Kang ya bahwa ketika memang muncul lagi nih yang tanda kutip julid, ya udah deh nggak usah diviralin nih kayak gini kan, betul? Yang kayak gini kan kurang pas sebetulnya Kang, atau gimana Kang? Bad news is a good news. Itu Kang, itu media banget berarti ya. Iya.
Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.